Halo ketua-ketuaku semua, kembali lagi di channel Ahli Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ahli. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas ya. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Liga Norway mempertemukan Bodo Glimt versus Sarpsborg 08. Dan pertandingan yang kedua mempertemukan Molde versus KFUM Oslo. Dan untuk pertandingan yang ketiga, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub babak kualifikasi 16 besar mempertemukan Paris Saint-Germain versus Inter Miami ya ketua-ketuaku. Dan pertandingan yang keempat masih saja dari Piala Dunia antar klub mempertemukan Flamengo versus Bayern Munchen. Oke ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju pertandingan yang pertama ya. Untuk pertandingan yang pertama mempertemukan Bodo Glimt versus Sarpsborg. Untuk Bodo Glimt dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 4 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan ya. Dan untuk Sarpsborg mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan ketua-ketuaku. Oke, kita melihat dari head to head kedua tim ya. Untuk head to head kedua tim untuk ketua-ketua juga bisa dapat melihat ya dengan jelas Bodo Glimt berhasil meraih 1, 2, 3, 4, 5. Bodo Glimt berhasil meraih 5 kali kemenangan dari 5 kali pertemuan kedua tim. Sedangkan Sarpsborg sendiri belum pernah meraih 1 kali kemenangan pun dari 5 kali pertemuan kedua tim tersebut ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita melihat klasemen sementara kedua tim ya. Untuk klasemen sementara kedua tim, di sini Bodo Glimt menduduki peringkat yang keempat. Dari 9 pertandingan berhasil meraih 19 poin. Sedangkan Sarpsborg menduduki peringkat yang ke-9 ya. Dari 10 pertandingan berhasil meraih 14 poin ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 1/4 di 1/3/4 dan di 2 untuk full time handicapnya. Dan di overnya para bandot menyediakan di 3,5 dan di 3/3/4. Di sini Bodo Glimt memberikan pur kepada Sarpsborg ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja membahas prediksi kedua tim tersebut. Di sini Bodo Glimt pernah menang telak di kandang dengan skor 6-0 ya. Dan begitu yang lainnya selalu di angka 2 terus. Di angka 2 gol terus kemenangan Bodo Glimt. Jadi saya sarankan di sini ketua-ketua untuk mengambil Bodo Glimt ya. Saya sarankan untuk mengambil Bodo Glimt. Untuk prediksi skor yang akan saya berikan kepada ketua-ketua semua, feeling saya di sini skor di sini akan jatuh dengan skor 4-1 ketua-ketuaku. Jadi saya sarankan untuk full time handicapnya boleh mengambil di 1/3/4 saja ya ketua-ketuaku, ataupun di 2 boleh. Karena skor di sini saya memprediksikan dengan skor 4-1 karena ketua-ketua boleh lihat ini dari pertandingan terakhir saja ya. Terakhir ini tanggal 24 bulan 8 2024 ini menang dengan skor 6-0 di kandang sendiri yaitu Bodo Glimt, dan pertandingan sekarang yaitu di kandang ya ketua-ketuaku. Untuk overnya kita boleh mengambil di 3/3/4 ataupun di 3,5 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja masuk ke pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan Molde versus KFUM Oslo. Di sini Molde dari 5 pertandingan terakhir berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku. Sedangkan KFUM Oslo berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan mengalami kekalahan sebanyak 2 kali. Oke ketua-ketuaku, kita melihat head to head kedua tim tersebut ya. Untuk head to head kedua tim di sini baru pernah bertemu sebanyak 3 kali ya. Ini merupakan pertemuan keempat untuk kedua tim tersebut ketuaku. Oke, kita menghitung dari 3 pertemuan terakhir kedua tim. KFUM Molde tanggal 24 bulan 9 2024 hasilnya seri. Dan tanggal 21 bulan 7 2024 KFUM menang dengan skor 3-2 ya. Dan pertandingan selanjutnya yaitu tanggal 1 bulan 6 2017 Molde menang dengan skor 2-1 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita menghitungnya di sini berarti KFUM memenangkan pertandingan 1 kali, hasil seri 1 kali dan mengalami kekalahan 1 kali. Begitu juga untuk Molde ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Untuk Molde menduduki peringkat yang ke-10. Dari 11 pertandingan berhasil meraih 14 poin ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketua, di sini ketua jelas melihatnya ya. Saya akan memberikan tanda kepada ketua-ketua semua. Oke, kita masuk ke KFUM Oslo. KFUM Oslo menduduki peringkat yang ke-14. Ketua-ketua jelas yang saya tandain ya, menduduki peringkat yang ke-14.
Dari 10 pertandingan berhasil mendapatkan 8 poin saja ketua-ketuaku. Untuk KFUM Oslo berada di zona berbahaya, yaitu di zona degradasi ketua-ketuaku. Di sini ketua-ketua dapat melihat karena ada tanda merah yang saya telah editkan. Oke ketua-ketuaku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan full time handicapnya sebesar setengah dan sebesar seperempat ya ketua-ketuaku. Untuk over undernya para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2,1 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita prediksikan pertandingan kedua tim tersebut. Menurut feeling dan prediksi saya di sini, Molde yang akan memenangkan pertandingan. Selain Molde bermain di kandang sendiri, dari statistik 5 pertandingan terakhir, maaf ketuaku. Dari statistik 5 pertandingan terakhir saja, di sini sepertinya kita tidak dapat menghitungkan kalau dari sini kita untuk memprediksikan skornya karena sama-sama rekor buruk untuk kedua tim tersebut. Dan di sini dari 3 pertemuan terakhir kedua tim, mereka memiliki kemenangan yang sama dan kekalahan yang sama dan hasil seri yang sama. Oke, dari mana kita memperhitungkannya? Yaitu dari klasmennya ya ketua-ketuaku. Karena KFUM Oslo berada di zona degradasi. Menurut saya ini adalah zona yang sangat bahaya. Kebanyakan tim-tim yang gini tidak memiliki tim-tim yang tidak konsisten. Dan Molde akan memperjuangkan ranking 10 ini akan naik ke atas ya untuk klasmen peringkat ke-10. Jadi saya sarankan untuk mengambil Molde. Saya prediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor 2-1 ya ketua-ketuaku. Menang akan menang dengan skor tipis. Jadi saya sarankan untuk mengambil Molde. Boleh mengambil full time handicapnya di setengah ataupun seperempat. Ketua-ketua juga jangan ragu untuk mengambil overnya. Kita boleh mengambil di 2,5 ataupun di 2,1 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang ketiga ya. Pertandingan yang ketiga mempertemukan Paris Saint-Germain versus Inter Miami ya ketua-ketuaku. Ini ketua-ketua tidak mungkin tidak mengenal tim-tim kuat ini ya. PSG merupakan tim kuat, bahkan dia baru juara Piala Liga Champion tahun lalu ya ketua-ketuaku. Baru saja merasakan juara final Liga Champion. Sedangkan Inter Miami merupakan tim besar, yaitu tim dengan finansial yang baik di Liga Amerika Serikat ya ketua-ketuaku, MLS. Yang kita kenal ada Lionel Messi-nya di Inter Miami ya ketua-ketuaku. Klubnya David Beckham ketua-ketuaku. Oke, kita langsung saja melihat statistik 5 pertandingan terakhir. Untuk PSG baru 1 kali mengalami kekalahan ketua-ketuaku atas Botafogo tim Brazil. Dari 5 pertandingan terakhir, PSG mengalami kekalahan 1 kali, 4 kali meraih kemenangan. Sedangkan Inter Miami 3 kali berhasil meraih kemenangan dan 2 kali hasil seri ketua-ketuaku, yaitu berbagi poin. Oke, kita masuk ke head to head kedua tim. Di sini kedua tim belum pernah bertemu. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim di Piala Dunia antar klub. Oke ketua-ketuaku. Oke, di sini kita tidak bisa menghitungkan dari head to head-nya karena kedua tim belum pernah bertemu. Oke, kita masuk ke babak kualifikasi kedua tim di Piala Dunia antar klub. PSG dan Inter Miami ketemu di 16 besar ya. Di sini yang akan memenangkan pertandingan akan bertemu siapa yang akan memenangkan juga antara Flamengo versus Bayern Munchen ya ketua-ketuaku. Jadi merupakan ini adalah laga hidup mati karena mereka ingin mendapatkan Piala Dunia antar klub ketua-ketuaku. PSG yang manakala kita kenal udah menyapu bersih keseluruhan piala domestik dan piala Liga Champion dan ini juga Piala Dunia antar klub, dia tidak mungkin akan menganggap remeh setiap lawannya. Jadi ketua-ketuaku, saya sarankan di sini ketua-ketuaku untuk mengambil PSG karena menurut saya PSG yang akan memenangkan pertandingan yang ketua-ketuaku. Oke, saya menandakan di sini. Feeling saya skor di sini akan jatuh dengan skor mutlak ketua-ketuaku. Menurut saya di sini skor akan jatuh dengan skor 3-1. Untuk ketua-ketuaku, saya tidak menyarankan untuk mengambil di full time handicap sebesar 2 ya, karena kita memberikan pur kepada Inter Miami. Karena kita memberikan pur ya ketua-ketua. Ketua-ketuaku juga, walaupun jika skor ini feeling saya ini terjadi, saya sarankan juga tidak usah mengambil di 1/3/4 karena kita cuma menang setengah ya ketua-ketuaku. Saya sarankan apa ketua-ketuaku? Untuk mengambil di overnya. Ketua-ketua boleh mengambil di over 3,5 ataupun di over 3/3/4. Walaupun di sini menang setengah ya ketua-ketuaku. Oke, saya sarankan boleh mengambil di sini, tapi jangan mengambil di full time handicapnya sebesar 2 ya ketua-ketuaku karena hasilnya akan jadi seri. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat ya ketua-ketuaku. Masih saja di Piala Dunia antar klub, mempertemukan tim kuat Brazil yaitu Flamengo versus tim kuat Eropa yaitu dari Liga Jerman yaitu namanya Bayern Munchen ketua-ketuaku. Oke, kita langsung melihat statistik 5 pertandingan dari Flamengo. Untuk Flamengo 4 kali berhasil meraih kemenangan dan 1 kali hasil seri. Sedangkan Bayern Munchen berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan ya ketua-ketuaku.
Di sini ketua-ketua semua boleh melihat karena saya memberikan data yang valid dan saya menandainya juga ketua-ketuaku. Oke, kita masuk ke head to head kedua tim tersebut. Untuk head to head kedua tim tersebut, kedua tim belum pernah bertemu. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim di Piala Dunia antar klub ketua-ketuaku. Oke, langsung saja kita melihat kualifikasi Piala Dunia antar klub di babak 16 besar. Di sini Flamengo dan Bayern Munchen bertemu di 16 besar ya. Di sini siapa yang akan memenangkan pertandingannya akan bertemu yang akan memenangkan pertandingan juga dengan PSG dan Inter Miami. Ayo ketua-ketuaku, di sini ketua-ketua memfeelingkan siapa yang akan memenangkan. Tapi ketua-ketua jika udah menonton YouTube saya sudah pasti prediksi saya yang ketua ingin lihat. Di sini feeling saya ya ketua-ketuaku, yang akan memenangkannya yaitu Bayern Munchen. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 3/4 dan di 1 untuk full time handicapnya. Dan di over undernya para bandot menyediakan di 2/3/4 dan di 2,5 ya ketua-ketuaku. Di sini ketua-ketuaku saya memberikan tanda ya biar ketua-ketua nampak dengan jelas. Oke ketua-ketuaku, di sini saya memprediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor. Saya prediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor 3-4. Ini sama-sama pertandingan yang sulit. Tim kuat Brasil versus tim kuat Jerman ya. Langganan 4 besar Liga Brasil dan langganan juara Liga Jerman. Oke ketua-ketuaku, di sini kita tidak boleh sepelekan Flamengo. Karena di Liga Brasil banyak tim-tim kuat, sedangkan Liga Jerman hanya sedikit tim-tim kuat, yaitu Bayern Munchen, Dortmund, Bayer Leverkusen. Jadi ketua-ketuaku, saya sarankan untuk full time handicapnya ketua boleh mengambil di 3/4. Dan saya tidak menyarankan untuk mengambil di 1 ya, full time handicapnya ketua-ketuaku. Dan overnya ketua-ketuaku, kita boleh mengambil di 2,5 ataupun di 2/3/4 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, menurut saya ini adalah prediksi yang saya berikan buat ketua-ketua semua. Jadi saya ingin memberikan legalitas dan lisensinya juga ketua-ketuaku bahwa ini telah disahkan oleh channel kita Ahli Bola ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, sebelum saya memberikan salam penutup buat ketua-ketua semua, utamakanlah prediksi dan feeling ketua masing-masing. Karena bagiku ketua, feeling dan prediksi kalian juga layak diperhitungkan ketua-ketuaku. Jadi ketua-ketuaku, jangan takut, jangan bimbang. Ahli Bola yang punya jalan ketua-ketuaku, oke? Thank you ketua-ketuaku, semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ketua-ketuaku. Thank you.